Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dan kita mau Tuhan Yesus menyertai kita. Atau adakah di antara kita yang tidak mau disertai Tuhan? Tidak ya. Kita mau, kita rindu, semuanya kita rindu, mau, ingin, semuanya kita disertai Tuhan, itu sudah pasti. Kalau ada yang tidak mau disertai Tuhan, lebih baik dia tidak usah jadi orang Kristen. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, maka kita ingin, kita mau, kita rindu penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan catatan, Tuhan menyertai kita, melindungi kita, menunjukkan jalan-jalannya bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang beriman kepadanya. Jadi tidak semua orang. Setuju gak ini? Saya ulangi, Tuhan mau menyertai kita, membimbing kita, menunjukkan jalan-jalannya bagi orang yang beriman kepadanya, percaya penuh kepadanya, mendengar suaranya. Jadi penyertaan Tuhan itu bagi kita anak-anaknya yang percaya, yang beriman, yang mendengar suaranya. Dalam situasi yang mungkin begitu berat, ya, begitu sulit, dalam penderitaan apapun, kita mau penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Mari kita baca dari Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama ya. Masih pagi, tentu masih semangat. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Goyang menghentikan peperangan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam ayat 2 dan 4 ini merupakan satu pernyataan pengakuan iman yang tidak akan goyah, tidak tergoncangkan di tengah goncangan alam. Ada dikatakan di situ, ancaman bangsa-bangsa ada di situ, dan ketidakpastian hidup ada di situ. Pengakuan kita apa, saudaraku? Pengakuan kita biarlah mengatakan Tuhan Allah Yesus Kristus, kota benteng yang teguh. Jadi luar biasa. Kadang-kadang dan tidak semua orang memang mempraktekkan ini. Tetapi biarlah hari ini kita dikuatkan, diteguhkan. Kenapa saya katakan tidak semua orang? Karena ketika persoalan itu datang, dia nggak berani berkata,
Tuhan Yesus perlindunganku, kota bentengku. Ketika masalah datang, kesulitan datang, berat hati, keberatan datang, berat juga hatinya mengatakan, mulutnya mengatakan, Tuhan Yesus kota bentengku. Tapi berbeda dengan umat Tuhan di sini. Umat Tuhan di sini, walaupun datang banjir, walaupun datang angin puting beliung, tetap berkata, Tuhan Yesus kota bentengku. Tohodo bilang sama temannya, betul lah, betul saudaraku, Tuhan Yesus kota bentengku. Karena dalam keadaan seperti itu kita butuh kekuatan, kita butuh perlindungan. Betul? Betul? Dalam keadaan seperti itu kita butuh penolong yang benar-benar penolong, bukan penonton. Jadi di zaman era media sosial ini banyak juga orang yang jadi penonton, update status. Ada orang kecelakaan, wah live dia, udah patah kakinya, udah patah tangannya, ditabrak mobil. Lalu di komen orang, apa yang patah kakinya, apa yang patah tangannya? Ya, ayam ditabrak mobil. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi penonton, ditolonglah. Kan gitu? Karena kalau kita menolong, kita juga nanti akan ditolong. Mazmur ini menggunakan gambaran bagaimana bencana yang dahsyat itu, gunung-gunung yang goncang itu, menderu, itu melukiskan tingkat kekacauan yang besar, yang luar biasa, yang sangat ekstrim. Dikala seperti itu, pemazmur mengatakan, Yesus kota bentengku, kekuatanku, Tuhan semesta alam, kota bentengku, kekuatanku. Ketika krisis datang, badai datang, kekurangan keuangan datang, hubungan kita biarlah tetap manis kepada Tuhan, tetap percaya, beriman, yakin. Tuhan tidak pernah berjanji tanpa badai, mengikut Tuhan kita tanpa badai, tanpa kesulitan, tidak. Tapi Tuhan berjanji dalam keadaan seperti itu, Dia menyertai orang yang takut akan Dia, orang yang beriman kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang takut akan Dia. Saya contohkan begini. Dulu waktu tsunami datang, itu tepat pada hari Minggu. Betul? Betul? Saya tanya sekali lagi. Betul? Itu pada waktu Natal. Di daerah Aceh sana dilarang beribadah, dilarang merayakan Natal. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, tidak terhalang, tidak mau dihalangi. Jadi kemana kami mau beribadah? Kalian boleh beribadah ke hutan sana. Pergilah mereka ke hutan, naik ke gunung. Bapak Ibu, orang yang seperti itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau yang namanya beribadah gak mau dia dihalangi. Kalau yang namanya berdoa dia tidak mau dihalangi. Orang yang melakukan kebenaran tidak mau dihalangi. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mau dihalangi. Amin. Tapi berbeda dengan orang yang duniawi. Mungkin pada waktu itu hari Minggu
pada waktu tsunami itu Sabtunya banyak orang berpesta pora, berlajat-lajat, makan minum, mungkin begadang. Betul? Sudah menjadi tradisi. Kalau sudah malam minggu, apalagi menjelang Natal, besoknya Natal, sudah pasti banyak orang yang begadang, apalagi orang-orang dunia ini. Sudah pastilah dia bangunnya kesiangan. Tapi coba lihat orang yang beribadah itu. Bergegas dia berangkat ke gereja, tapi dilarang beribadah. Pergi kalian ke hutan. Di sana tempat kalian beribadah. Pergi mereka ke hutan. Pada waktu itu datang gempa. Datang apa? Datang gempa. Bukan hanya gempa, tapi datang juga tsunami, menghabiskan daerah itu. Coba bayangkan, berapa ratus ribu orang mati karena tsunami. Tapi orang yang beribadah bernatal di hutan itu selamat. Kita menggambarkan benar-benar orang yang takut akan Tuhan itu diberikan perlindungan. Tapi kalau orang yang duniawi, orang yang tidak takut akan Tuhan, oh lagi enak dia tidur semalam begadang, sudah dibanguni, dia ayo ke gereja, nggak mau. Oh capek aku. Ayo bangun, hari Natal ini. Bangun, kita harus ibadah. Mau berjuluk. Maka tidak disangka-sangka tsunami datang menenggelamkan orang itu. Jadi ini sangat bahaya kalau kita di luar daripada kasih karunia Tuhan. Jikalau kita menyimpang, jikalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, sangat bahaya. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan keluar dari jalur Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak pernah di dalam Alkitab ini orang yang takut akan Tuhan, kalau belum masanya dia mati, tidak akan mati. Betul? Orang yang takut akan Tuhan, kalau belum masanya dia meninggal, dia tidak akan meninggal. Kecuali kalau memang ya sudahlah, berangkatlah anakku. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Hukumannya dibakar, hukumannya hukuman mati. Tetapi karena belum saatnya mereka mati, ditaruh pun dia di perapian itu, tidak mati. Betul? Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau belum masanya dia meninggal, belum masanya dia mati, kemanapun dia, dimasukkan sumur tidak mati, dijual di perantauan tidak mati, jadi budak pun dia tidak mati, di penjara pun dia tidak mati. Malah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Masih takutkah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Masih kurang yakinkah iman kita kepada Tuhan? Kita mau perlindungannya itu teguh. Kita mau perlindungannya itu benar-benar kita alami. Maka jadilah seperti hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak berjanji memang semuanya akan baik dan mulus. Tidak. Tapi Tuhan berjanji, kemanapun kau anakku yang takut akan aku, yang beriman kepadaku, aku tidak meninggalkan engkau. Aku akan membuat jalan keluar bagimu. Dengarlah suaraku anakku.
Amin. Dialah sumber kekuatan kita, sumber perlindungan kita. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang lain yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Kekuatan apa yang mau kita bersandar di dalamnya? Yang lebih dahsyat dari Tuhan kita? Enggak ada. Amin. Bersandar kepada harta kita. Kita tinggalkan, kita mati, kita tinggalkannya itu. Dan itu tidak bisa menjagai kita. Mau membayar orang melindungi kita, itu pun tidak bisa menjaga kita benar-benar 100%. Haleluya. Yesaya 40 ayat 29, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah kekuatan kita. Tidak dibiarkan kita yang tidak berdaya ini. Orang yang takut akan Tuhan, yang tidak punya kekuatan yang lain selain daripada Dia, tidak Dia biarkan. Dia berkata, Akulah penolongmu. Jangan takut, dikatakan Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia meneguhkan kita. Saat kita melihat keadaan itu, Dia meneguhkan. Tenang nakku, percaya saja. Aku ada bersama dengan engkau. Jadi dari poin pertama ini, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita andalkan Dia sebagai Tuhan semesta alam. Hanya Dia satu-satunya yang mampu, yang bisa melepaskan kita atau membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan-jalannya yang benar. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari, orang benar berlari dan menjadi selamat. Atau orang berdosa katanya. Ayo kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 10. Iya. Semangat sekali saudara ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3 ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bukan dikatakan kesanalah orang duniawi berlari, kesanalah orang berdosa berlari dan menjadi selamat. Tidak. Itu digaris bawahi. Mau di pihak mana kita? Biarlah kita di pihak orang benar. Amin. Amin. Satu lagi, Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Amin. Jadi Allah hadir di tengah umatnya, menjamin keselamatan kita. Di dalam ayat 5-8 tadi dari ayat yang sudah kita baca, Dia jamin itu, Dia jamin keselamatan kita. Bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang beriman kepadanya. Haleluya. Diberikan Tuhan, dialirkan Tuhan seperti sungai mengalir. Ini melukiskan sukacita di kota Allah, sukacita di dalam hati kita. Walaupun misalnya dunia ini gemuruh, dikatakan gemuruh dengan masalah, gemuruh dengan persoalan,
tapi hati kita bisa tenang, bisa berdoa. Kita bisa tenang, berpikir, tidak kalut, tidak panik. Karena banyak orang panik jadi meninggoy. Apa meninggoy? Banyak orang panik jadi stroke. Ya stres juga. Amin. Jadi jangan panik. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa menenangkan diri lalu berpikir. Setelah menenangkan diri dan berpikir, berdoa, Tuhan kasih jalan. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berubah menjadi kelegaan. Kegentaran berubah menjadi damai. Ancaman berubah menjadi kemenangan. Kalau kita tenang, berdoa, lalu semuanya itu ditunjukkan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Yefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini yang lebih ngeri lagi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Kita baca ini yuk. Mazmur 23 ayat 4. Siapa kira-kira di tempat ini yang merasa kelam kali hidupnya, sedih kali hidupnya, menderita kali hidupnya, tersiksa kali hidupnya? Ayo, Mazmur 23 ayat 4. Yang merasa dirinya berjalan dalam lembah kelam, kuat suaranya. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Amin. Jalan keluarnya dibuat Tuhan. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Saya saja ini yang membacanya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkannya. Apabila engkau berjalan melalui api, aku tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Dahsyat, ini janjinya kepada orang yang beriman kepadanya, kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Amin. Ini janjinya. Kita yakin, kalau nggak yakin bimbang. Kita percaya, kalau tidak percaya ya. Itu sebabnya kita diberikan kehendak bebas. Mana yang mau kita pilih? Tuhan gak pernah paksa itu. Tidak pernah Tuhan paksa. Makanya kalau ada orang yang sudah sakit pun dibilang bertobatlah, jangan lakukan lagi dosa itu. Banyak kali ceritamu, pulang kau, katanya kan. Ya sudah, pulang kita. Sudah begitu pun gak mau bertobat. Ada nggak orang begitu? Ada. Saya pernah melayani orang yang seperti itu. Dan saya pernah melihat orang juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jangan takut, amin. Jadi poin kedua ini, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Karena takut dan bimbang ini yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan.
bimbang dia, takut dia. Karena apa? Gak dilihatnya Tuhan itu. Kenapa bimbang dan takut? Karena dia melihat seperti malaikat menolongnya. Gak begitu. Rasa takut itu memang manusiawi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun dalam kemanusiaannya, bukan dalam ketuhanannya, kemanusiaannya di bumi ini ada letih, ada takut. Itu sebabnya waktu dia berdoa, kalau bisalah Tuhan, kalau bisalah Bapa, dia katakan, kalau bisalah Bapa, lalu karena cawan ini. Itu menunjukkan keberatannya. Amin. Apalagilah kita, betapalah kita perlu iman, percaya penuh kepadanya. Haleluya. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan takut. Natal ini pasti ada baju baru. Gak percaya. Saya aja gak mengharapkan baju baru. Tapi semalam, besok perjamuan kudus kalian kan, katanya. Iya bu, nanti ambil baju ya. Baju bekas bu? Enggak lah, katanya. Baju baru warna putih. Nah inilah dia yang saya pakai ini. Haleluya. Iya, satu lagi. Hujan-hujan lah kan. Kan enak kalau hujan-hujan itu gak datang live group kan. Kan gampang aja. Halo, kita tunda dulu lah live group hari ini ya. Dobar do udah debah ngalihian. Kan enaknya begitu kan. Lalu ibu bilang, ayo kita live group. Ayolah. Memang kok rasanya kok semangat kali pada waktu itu. Kita teroboslah hujan ini. Ya sudahlah, ayo. Terobos hujan. Halo, habis live group. Pemilik rumah berkata, Pak, ada hadiah. Hadiah apa? Diambillah sepasang jas. Jas lengkap dengan celananya. Jadi sudah ada jas untuk Natal kita. Haleluya. Iya, kita kan tak nyangka-nyangka dia mau kasih itu kan. Ada orang sudah berniat tapi nggak jadi loh. Betul nggak? Ada orang berniat mau ngasih kita, nggak jadi. Jadi pada waktu itu ada orang berniat dan dijadikan. Haleluya. Tapi memang saya nggak berharap itu, nggak terbayangkan. Tapi begitulah berkat yang dikejut-kejutkan. Amin. Saya percaya banyak juga di antara kita ini, kalau kita praktekkan ini, takut akan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, jauhkan segala keduniawian, jauhkan dari segala dosa, dan kita tulus mengikut Tuhan, maka Tuhan bukakan berkat ini, berkat ini, berkat ini, berkat. Gak usah dipikir-pikir pun, dibuat jalan, diberikannya jalan. Amin. Ini saya lagi menunggu lagi berkat ini. Kalau nggak besok datang minggu depan. Ini masih ucapan iman. Kan nggak bayar, ya kan? Masih kutunggu lagi Tuhan berkatmu. Jadi Bapak Ibu, mari kita praktekkan ini. Allah, Tuhan kita, Bapa kita itu baik. Kan itu yang kita nyanyikan tadi kan?
Dia baik, sangat baik. Yakinlah, yakinlah, yakinlah. Dia berdaulat atas kita. Kalau kita sudah dibukakan jalan, tidak ada apapun yang bisa menghalangi berkat kita itu. Yakinlah. Teguhlah. Jangan pernah bimbang. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam di sini bukan berarti kita gak berbuat. Diam itu maksudnya jangan kau gelisah. Diam itu maksudnya apa? Jangan kau panik. Diam itu maksudnya dia mengambil kendali atas kita. Ini perlu kita kenali cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita imani. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Kalau kita gak percaya, gak jadi. Kalau kita gak beriman, gak jadi. Amin. Dunia ini ribut, gaduh, politik, ekonomi, berita, media sosial yang membuat kita, saudaraku yang kasih, perlu berhenti sejenak, melipat tangan, menyembah Tuhan, bermazmur kepadanya, mendengar suaranya, kenal suaranya. Haleluya. Jadi dari poin ketiga ini kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Mazmur 46 ayat 6. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gak usah dipaksa-paksa Tuhan. Amin. Gak usah dipaksa-paksa. Tuhan berikan waktu yang terbaik. Kalau kita sudah melipat tangan, kita beriman, kita percaya kepadanya, tidak bimbang kepadanya, kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Pemusik penyanyi mari maju. Terakhir, saya berikan satu ilustrasi. Ada 4 orang naik pesawat kecil, pesawat capung. Siapa pernah naik pesawat kecil? Hanya 12 orang yang muat di dalam. Saya sudah pernah dari apa namanya sana, daerah Toba sana, Silangit ke Nias. 11 orang kami. 11 orang seperti naik angkot. Jadi bisa dilihat begitu terjalnya ke bawah. Jadi sangat mengerikan memang. Apalagi dia sudah gini mereng. Semuanya berdoa lah itu. Jadi ada 4 orang di dalam pesawat kecil. Ada berapa? 1 pilot, 1 pembisnis, 1 pendeta, 1 seorang anak muda pramuka. Jadi waktu ketika lagi di ketinggian, tidak disangka-sangka BBM-nya ini bahan bakarnya habis. Entah bagaimana jalannya habis, mungkin rusak atau bagaimana. Lalu pesawatnya ini pun kehilangan arah, ya, mau terjun bebas lah ini. Lalu pilotnya mengambil parasut, tiba-tiba lompat dia. Parasutnya, saudara yang kasih, langsung diambil, langsung lompat. Datang pembisnis, diambil juga tas dan lompat. Lalu tinggallah pendeta dan pramuka. Ya, parasutnya tinggal 1. Jadi pendeta bilang, sudahlah nak, pakailah
parasut ini aku sudah tua. Kaulah, ambillah, selamatkanlah dirimu. Biarlah aku mati jatuh dengan pesawat ini. Seorang pramuka itu berkata, tenang Amang. Kenapa kau bilang tenang? Iya, masih ada satu lagi ini parasut untukmu. Kok bisa? Padahal cuma 3 tadi. Yang dipakai pembisnis bukan parasut, tapi tas ranselku. Begitulah kalau kita tidak panik. Amin. Mungkin pendeta ini berdoanya itu kan. Waktu dia berdoa, pilot sudah lompat. Ya kan? Pembisnis sudah lompat. Buka mata tinggal mereka 2. Itu pun ditunggu amin oleh pramuka itu mungkin. Mau memberikan parasut. Haleluya. Kita kan tidak menyangka. Bayangkanlah kita seperti itu di ketinggian berapa ratus meter di atas pesawat. Kalau namanya sudah mogok, gak ada ampun. Mobil, sepeda motor mogok, masih bisa dapat pertolongan. Kalau namanya pesawat mogok, sudahlah, sudah menuju kematian. Begitulah percaya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan terburu-buru hidup ini. Jangan gegabah hidup ini. Jangan panik hidup ini. Jangan stres hidup ini. Bawa dalam sukacita, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, tenangkan diri. Ada persoalan, tenangkan diri. Ada pertengkaran, tenangkan diri. Ada sakit hati, tenangkan diri. Banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa. Roh Kudus akan menenangkan hati kita ini. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi kalau kita gelisah, jalan sana, jalan sini, kok 3 kali dia ya. Oh, maka kita menjadi orang yang stres. Haleluya. Mari kita pakai berdiri.